Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Microtik Computation Preparation, Sambab, DHCP, dan ARP. Sistem materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengulas kembali yang telah kita lakukan di video sebelumnya tentang DHCP dan ARP. Langsung saja. Yang pertama adalah DHCP konsep. DHCP memiliki kepanjangan, artinya yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP merupakan servis yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan dengan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Nah, terdapat 3 jenis pada DHCP tipe DHCP. Yang pertama, DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP klien. Nah, kita kemarin pada video kemarin telah membuat dari si router Microtik pada interface yang ke-1 ke ISP adalah pada Microtik ke interface kedua ke klien kita sebagai DHCP server pada router Microtik kita, dan selanjutnya adalah DHCP client sebagai penyedia layanan DHCP ke server. Nah, DHCP client dari kita sudah mengisinya di Ether 1 atau interface 1 pada router Microtik untuk ke ISP kita. Dan selanjutnya yang ketiga adalah DHCP relay atau penghubung layanan DHCP server ke klien atau biasa dikenal di switch di sini. Nah, untuk DHCP type-nya berbagai macam-macam. Untuk DHCP server, penyedia layanan pool IP atau range yang akan digunakan oleh si klien kita. Contohnya di sini dari DHCP server IP address-nya terdapat 192.168.1/24. Nah, untuk pool IP-nya sendiri dari 192.168.88.2 sampai 192.168.88 sampai 254. Nah, itu untuk pool IP yang bisa digunakan kepada klien kita. Lalu untuk DHCP client penerima layanan IP dari DHCP server seperti tadi. Lalu untuk DHCP relay adalah penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada DHCP server. Kalian bisa melihat dari gambar di sini, contoh gambar di sini terdapat satu router Microtik yang menjadikan DHCP server dan dikirim ke klien. Nah, selanjutnya adalah cara kerja pada DHCP. Cara kerja DHCP bisa disebut dengan DORA atau biasa dikenal dengan singkatan Discover Over Request Act. Jadi pertama dari DHCP client yang pada D itu adalah bertanya kepada si server apakah dia bisa mendapatkan IP address. Nah, lalu si server menerima nih ada IP address. Lalu si client menanyakan lagi berapa nih jumlahnya, dan server pun istilahnya menjawab dengan nih IP address ini khusus untuk klien yang ini didirikan. Nah, itu adalah DHCP, cara kerja dari DHCP. A few moments later. Selanjutnya adalah ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, digunakan untuk mapping JP address pada layer ketiga dengan MAC address layer kedua. Nah, biasanya untuk ARP terdapat pada router Microtik. Pada tampilan ARP-nya ketika si PC5 akan menghubungkan ke internet, dia
masuk ke Ethernet 1 melalui switch dan masuk ke MikroTik. Nah, IP misalkan untuk di IP PC5 terdapat 192.168.251. Nah, dibaca oleh si router MikroTik ini yang tadinya IP privat menjadi IP public, seperti itu, untuk menghubungkan kedua service device. Informasi ARP keduanya saling memiliki. Nah, dan ARP bekerja sama secara dinamik atau otomatis. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika si PC akan hubung ke internet atau berinteraksi dengan router ini, otomatis si router ini akan mendapatkan IP address dari si PC5, seperti itu. Nah, untuk semua interface memancarkan ARP yang enable ke si DHCP server. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang tidak dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah pada penjelasan saya dari awal sampai sekarang. Kurang lebih sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.